Halo, selamat datang kembali di Abang Wrestling. Karena kita review episode SmackDown hari ini. Hari ini bisa dibilang cukup mengecewakan karena episode SmackDown tidak penuh ya. Soalnya memang di beberapa hari, sekitar sehari atau 2 hari sebelum tapping untuk SmackDown episode hari ini, di WWE sedang lagi mengadakan masif tes untuk positif COVID-19. Ternyata ada sekitar 12-an orang atau belasan orang yang dinyatakan positif COVID-19, termasuk kru, penontonnya yang ada di situ, dan termasuk juga talent yang ada yang biasa tampil di atas ring. Dan ini membuat efek tappingnya jadi tidak sesuai schedule. Ada beberapa segmen yang akan di cancel dan WWE dengan cermat atau cerdiknya itu mengganti konsep SmackDown untuk episode hari ini menjadi tribute to Undertaker, karena memang memanfaatkan situasi di mana Undertaker baru aja ngomongin kalau dia mau pensiun, dan situasi ini dimanfaatkan untuk WWE yang mana bingung mau gimana lagi tappingnya, akhirnya terpaksa tribute to Undertaker. Walaupun memang dalam episode SmackDown ini sudah menjanjikan akan ada footage Undertaker-nya, dokumenter Undertaker-nya sedikit, terus juga ada a Boneyard match yang mana pertandingan terakhirnya Undertaker waktu melawan AJ Styles, sinematik di WrestleMania beberapa bulan yang lalu. Walaupun memang dikasih match yang The Boneyard match ini secara gratis, tapi menurutku tidak begitu mengefek ya. Jadi ya udah, SmackDown-nya cuma sebentar doang, konsep acaranya diganti dadakan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang memuaskan. Yang orang udah tunggu-tunggu bakal ada segmen apa, ternyata yang hadir adalah segmen seperti itu. Tapi walaupun begitu, ya udah, ini tribute untuk The Legend Undertaker. Jadi ya sah-sah aja, orang pasti senang aja, orang ya ikut nonton ya ikut nonton aja gitu ya. Seperti yang dikasih tahu ya, kalau SmackDown hari ini dibuka dengan video tentang Undertaker, sedikit rangkaian video, terus juga pendapat orang-orang tentang Undertaker ya, pendapat bulat-bulat yang senior tentang Undertaker, pengalamannya bersama Undertaker, dan wawancara ini kayak dokumenter ini itu ada terus di beberapa segmen seluruh acara SmackDown yang memang dijadwalkan selama 2 jam ya setiap minggunya. Dan dibuka acara SmackDown ini dengan chant atau yel-yel Undertaker dari beberapa rooster di depan stage ya, langsung Undertaker, ding, 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 Undertaker. Ini untuk membuka aja dan memberikan kesan kalau ini adalah acara spesial untuk Undertaker. Benar saja, setelah beberapa footage muncul dan acara SmackDown dibuka dengan The Boneyard Match, yang mana match yang sudah kita tonton semua di WrestleMania. Pastinya kita semua juga sudah nonton matchnya ya. Matchnya banyak memberikan dampak yang atau tanggapan positif dari banyak orang yang nonton WrestleMania pada saat itu. Dan memang saya juga udah nonton The Boneyard Match. Bedanya Boneyard Match yang di SmackDown tadi sama yang kemarin di WrestleMania, cuma bedanya adalah dipotong iklan. Jadi ada satu pertandingan Boneyard Match antara AJ Styles sama Undertaker itu kepotong iklan kayaknya 3 atau 4 kali. Ganggu ya sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya saya nggak nonton pakai iklan ya, jadi nonton yang sudah jadi. Setelah Boneyard Match selesai, ada footage lagi, iklan-iklan gitu kan, terus datanglah di atas panggung King Corbin. Ini aku cukup kaget, kenapa? Karena King Corbin beberapa episode tuh udah nggak ada, dan dia tuh kayak nggak punya cerita lagi nggak punya storyline di SmackDown ini. Yang lagi punya storyline kan si AJ Styles, si Jeff Hardy sama Sheamus, dan beberapa yang lainnya, sama si Otis juga. Nggak ada ceritanya di King Corbin itu, cuma isi-isi doang. Tapi ternyata dia berdiri di atas ring sendirian megang mic, dan dia memperkuat karakter heel-nya dengan mengejek-ngejek Undertaker. Ini acara spesial Undertaker, tapi dia mengejek-ngejek Undertaker. Ini memang sesuatu yang ditanamkan dari awal untuk membuat si Corbin ini jadi dibenci gitu. Ini klasik banget ya stylenya ya. Dan Corbin lagi ngejek-ngejek Undertaker, bilang Undertaker di kamera, Undertaker, you suck. Ternyata ada Jeff Hardy yang mukulin King Corbin. Jeff Hardy kan lagi ada masalah sama Sheamus. Kok dia mukulin King Corbin? Dia kasih tahu alasannya. King Corbin saya pukulin karena dia
tidak respect sama legend Undertaker, yang mana juga legend atau idola dari Jeff Hardy. Itu jadi alasan Jeff Hardy akan feud sama King Corbin hanya untuk malam ini. Kenapa? Karena di SmackDown episode hari ini Sheamus nggak datang. Jadi yang dijadwalkan untuk ada acara A Toast to Jeff Hardy, minum bareng Jeff Hardy, itu gagal total. Jadi Sheamus nggak ada, akhirnya Jeff Hardy tapi available. Ya udah dipakai untuk main event coba. Nah, setara match Corbin sama Jeff Hardy yang cuma nggak ada cerita apa-apa tiba-tiba jadi musuhan, itu matchnya main event. Segmen berikutnya di SmackDown adalah match. Ini aku juga nggak paham apakah match ini sebenarnya sebelumnya ada apa sudah ada, memang sudah dikonsep apa memang dadakan juga ya. Jadi ini kayaknya memang sudah dikonsep ya. Jadi akan ada match Fatal 4-Way, itu cewek semua, Lacey Evans, Dana Brooke, Nikki Cross sama Alexa Bliss. Nikki Cross sama Alexa Bliss dilawanin di sini di Fatal 4-Way ini. Ya udah mainlah si Alexa Bliss sama Nikki Cross ya tetap berantem aja, tapi tetap fair play gitu. Dan aku juga agak sedikit tertarik sama permainannya Dana Brooke. Dana Brooke ternyata lumayan oke juga mainnya ya. Dan match ini dikomentari sama Sasha sama Bayley, yang mana Fatal 4-Way ini yang menang akan jadi penantang dari Bayley di Extreme Rules. Soalnya untuk Raw sudah ada Sasha yang nantang, Bayley belum ada penantang. Dan ternyata yang menang dengan roll up tapi ya untuk Lacey Evans itu Nikki Cross. Inilah kenapa aku tahu kalau ini udah dikonsep, soalnya memang Nikki Cross dari awal juga suka gangguin si Bayley kan, jadi dia pengen juga. Tapi menurutku ya Bayley tetap menang ya, karena rencananya kayaknya Sasha bakal menang, jadi Sasha 2 belt, Bayley 2 belts. Ya udah begitulah, Nikki Cross hanya ingin mengisi biar mewarnai Extreme Rules yang sekarang udah ada namanya, yaitu The Horror Show. Match berikutnya kita ketemu sama match yang sepertinya juga dadakan, tapi memang karena mereka saling punya feud, face lawan heel, ya udah. Jadi matchnya juga cukup menarik. Ini adalah match 4-man tag team. Si Lucha House Party, si Dorado sama si Grand Metalik bersama New Day, sama si John Morrison The Miz, Cesaro, Shinsuke. Ini orang bagus-bagus semua nih. Ini orang main single juga bagus. Tapi dijadiin 4-man malah jadi tambah seru banget dulu. Dan yang paling enak itu, paling menyenangkan itu menyaksikan mainnya si Lucha House Party ini. Dan finishnya juga luar biasa. Nggak duga aku kalau Miz bakal dipin sama Grand Metalik, karena dia dia lompat dari tali ring itu, lompat gitu, nggak kayak Edge yang dari bawah, dia lompatnya dari atas jalan coba. Luar biasa. Miz dipin coba. Dan ini menarik banget tuh matchnya ya. Ini bikin salah satu alasan biar kita tetap nonton SmackDown walaupun tidak sesuai rencana. Jadi yang saya harapkan itu ada AJ Styles sama si Drew Gulak sama Daniel Bryan di sampingnya yang akan Intercontinental Championship match. Tapi gagal karena Corona, dasar Corona BGST. Berikutnya segmennya Braun Strowman yang saya nantikan sebenarnya. Saya berharap ada Bray Wyatt di episode SmackDown ini, karena mungkin dibatalkan karena ya itu ada Corona dan bikin tribut Undertaker ini. Bray Wyatt gak bisa datang, jadi yang datang cuma Braun Strowman. Cuma ngomong, jadi Bray-nya tuh gak ada, cuma cucuk gitu doang. Bray-nya gak ada. Harusnya mungkin konsep sebelumnya kalau gak ada Corona itu Bray datang mungkin langsung atau mungkin Bray ada videonya juga gitu loh. Tapi di sini nggak, jadi Braun Strowman cuma ngomong kalau misalnya dia ngajak Bray match di rawa-rawanya si Bray yang dulu. Jadi biar itu adalah tempat yang kau bikin akan jadi tempat penghancuranmu juga, kata si Braun Strowman ya. Dan sudah diputuskan setelah acara SmackDown itu kalau Extreme Rules The Horror Show nanti matchnya si Bray sama Bray Wyatt yang The Eater of Words ya sama Braun Strowman itu non-title match. Jadi tidak memperebutkan title. Jadi memang di rivalry ini Bray itu tidak tertarik sama Universal Championnya, dia hanya ingin lawan Braun Strowman gitu loh, karena Braun Strowman itu dia yang bikin, dia mau hancurin gitu loh. Dan Bray Wyatt ini
nggak bakal menang. Kalau dia bakal menang, ya, kalau dia menang dia nggak bakal dapat Universal Champion. Ini non title match, tapi ini matchnya di rawa-rawa yang punyanya Bray Wyatt. Kemungkinan besar karena memang non title match, Bray pasti menang. 99% saya jamin Bray menang. Tapi kalau saya salah berarti itu 1% ya. Soalnya ini non title. Kalau title match, Braun nggak bisa kalah dulu, karena ini mau menunggu The Fiend yang akan mengalahkan Braun Strowman untuk dapat Universal Championnya lagi, terus akan mengembalikan lagi gelar yang bentuk topeng Fiend itu gitu ya. Itu rencananya yang aku tahu ya. Sejauh ini cukup menarik dan Bray kemungkinan bakal menang, dan ini akan jadi pertandingan sinematik di Extreme Rules Horror Show. Ini yang akan saya tunggu-tunggu, Braun di pokoknya ada swamp-swampnya gitu loh matchnya. Match terakhir, main event yang sebenarnya gak harus jadi main event karena memang untuk menghargai Undertaker ya. Jadi main eventnya spesial untuk membela Undertaker. Jadi Jeff Hardy lawan Corbin yang ngejek-ngejek Undertaker, Jeff Hardy yang sebel sama Corbin, ya udah mereka berantem. Setelah ada iklan, ada yang menarik nih. Jadi iklan nih, set iklan, terus balik lagi, sudah ada banyak orang di samping ring, udah kayak lumberjack match. Tapi semua orang di samping ring itu dukung Jeff Hardy. Ini salah satu cara WWE biar acara main event yang gak main event di SmackDown ini itu jadi seperti besar acaranya, seperti segmennya itu cukup besar, karena beberapa face wrestler pegulat-pegulatnya tuh pada di situ semua nungguin dukung Jeff Hardy gitu. Ya seperti kita duga, endingnya Jeff Hardy menang. Dan seru lagi, Jeff Hardy ngasih kesempatan untuk yang lain untuk nganuin si Corbin juga. Jadi si Big E naik, Big E ngasih big ending ke Corbin. Terus Strowman naik, Strowman ngasih finishernya ke si Corbin. Terus si Riddle, ada Matt Riddle, ada Drew Gulak. Matt Riddle naik, kasih finishernya juga dari atas ring ke Corbin. Ini luar biasa nih. Dan yang aku lihat ada Drew Gulak, terus ada Matt Riddle. Berarti yang nggak hadir itu si Bryan sama AJ Styles dong ya. Karena masalah kesehatan, mungkin mereka salah satu yang positif hamil kan. Oke, segitu dulu review saya untuk SmackDown episode hari ini yang cukup mengecewakan dan juga cukup menyenangkan ya. Ada double ya, menyenangkan dan mengecewakan. Menyenangkan karena show-nya lumayan oke, beberapa match ya segmennya lumayan bagus. Mengecewakan karena tidak ada match atau segmen yang sudah diiklankan. Yang pertama adalah A Toast to Jeff Hardy yang diganti next week, minggu depan. Terus AJ Styles versus Drew Gulak Intercontinental Championship mungkin untuk minggu depan juga. Terus yang ketiga, Bray Wyatt nggak muncul. Itu yang saya cukup mengecewakan. Apakah Anda berpendapat yang sama, teman-teman? Kalau setuju boleh dikasih tahu, nggak setuju juga boleh komen. Silahkan, monggo, mohon di support dengan subscribe. Saya bilang dari channel Abang Wrestling.